Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bagi yang mendengarkan channel ini. Saya di sini akan sedikit membicarakan tentang nasionalisme atau mungkin sebagai garis besar di diskusi kami kemarin di MLI yang terakhir mengenai utopia nasionalisme. Ada 4 hal yang mungkin saya singgung kali ini. Yang pertama adalah nasionalisme itu akan menciptakan kotak-kotak atau sekat-sekat bagi kaum muslimin. Kalau dalam Islam itu kan umat Islam itu sebagai atau bagaikan bagaikan tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Kalau tangannya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan sakit. Kalau kakinya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan sakit. Nah, kalau dengan nasionalisme itu enggak. Karena apa? Karena nasionalisme akan mementingkan bangsanya masing-masing, akan mengutamakan bangsanya masing-masing. Kalau bangsa lain sakit atau bermasalah, itu dianggap urusan orang lain atau dianggap urusan tetangga, bukan urusan kita. Makanya nasionalisme ini mengaburkan ajaran Islam, bahkan menghilangkan ajaran Islam. Itu poin pertama. Poin kedua adalah nasionalisme itu hari ini khususnya di Indonesia itu cuman slogan-slogan saja, kata-kata mutiara saja, kata-kata membuai saja. Kalau kita lihat hari ini sebetulnya di mana letak nasionalisme itu berada, di mana rumahnya nasionalisme itu berada, di mana posisinya itu berada, kan nggak jelas juga. Misalnya kalau kita lihat secara teliti, secara detail, secara kritis misalnya tentang undang-undang sumber daya alam kita, misalnya Minerba yang kemarin juga kontroversial, yang juga mementingkan swastanisasi atau bahkan asing. Nah, di mana tuh nasionalisme berada? Atau misalnya juga produk undang-undang tentang hukum, misalnya kemarin terkait dengan kasusnya Novel Baswedan yang disiram air keras mukanya, yang penyiramnya itu dituntut 1 tahun penjara, ringan sekali. Nah, di mana itu jiwa nasionalismenya? Nah, itu poin kedua. Poin ketiga adalah di negara-negara maju hari ini itu sebetulnya nasionalisme itu udah terkikis atau udah dibuang bahkan ya. Kenapa? Karena sekarang udah berlaku pasar bebas yang dicetuskan oleh bangsa-bangsa maju atau bangsa-bangsa barat dalam hal ini. Dengan adanya pasar bebas itu konsep nasionalisme itu kabur. Kenapa? Karena negara asing bisa masuk ke sebuah negara dengan mudah, tanpa penyaringan yang jelas, bahkan mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia bahkan dengan bebas. Nah, itu poin ketiga. Ya, yang terakhir, yang poin keempat. Secara garis besar, mengapa kok poin 1, 2, 3 kali terjadi? Karena memang nasionalisme ini pondasinya adalah materialistik, yang itu bahan-bahannya dari akal manusia saja atau sekularisme. Jadi apa? Jadi sesungguhnya nasionalisme itu adalah tanpa ruh. Beda dengan konsep Islam. Kalau konsep Islam adalah ruhnya adalah Quran dan Sunnah atau wahyu dari Allah. Jadi apa? Jadi semua hal tanpa adanya ruh itu adalah seonggok mayat saja, tidak pantas untuk dipakai dan harus dicampakkan. Tidak pantas menjadi sebuah ajaran,
tidak pantas menjadi sebuah aturan. Nah makanya harapannya dengan kondisi hari ini, dengan fakta hari ini, kita bisa paham bahwasanya nasionalisme itu sebuah ajaran yang omong kosong, yang hanya ajaran yang tidak mampu untuk mengatur masyarakat. Dan itu terbukti hari ini pun kalau kita lihat nasionalisme secara detail, kita akan kebingungan di mana letak rumahnya nasionalisme itu. Mungkin dari saya, atas kurang dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.